Pelayanan publik apa aja sih nih Kak yang ada di Balai Besar POM di Jayapura? Di rumah saya ada bikin keripik loh Kak. Itu caranya mengajukan izin edar seperti apa. Nah, kok ini produk sudah kadaluarsa ya? Saya harus kemana nih? Kita langsung turun ke mall, ke pasar, ke terminal. Itu dulunya yang 3 hari, kemudian meningkat jadi 1 hari. Macik kakak dorang semua, bertemu lagi di acara Matoa, Mari Kitong Bicara, sebuah ruang diskusi inspiratif seputar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting namun seringkali kurang dipahami oleh masyarakat luas, yaitu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau disingkat dengan WBK. Kita sering dengar istilah ini, tapi apa sebenarnya ya maknanya dalam konteks pelayanan publik? Jadi teman-teman, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut kepada narasumber kita, ada informasi penting nih untuk pace-mace semua terkait zona integritas. Zona integritas atau yang disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Tujuan utama pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM ini sendiri adalah yang pertama, mencegah terjadinya korupsi. Yang kedua, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, membangun budaya pelayanan prima. Pembangunan zona integritas ini mencakup 6 area perubahan, seperti yang pernah dijelaskan dalam podcast sebelumnya, yaitu yang pertama itu manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen SDM aparatur, yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan, dan yang terakhir nih yang akan kita bahas yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, tim Matoa sudah mendatangkan narasumber yang sangat spesial dan sangat ahli dalam pakarnya. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Nailah Sufa S Farm APT selaku koordinator kelompok kerja pelayanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura. Nah, kita langsung tanya aja nih ya ke pakarnya. Oke Kak, salah satu aspek penting yang kita ketahui dalam reformasi birokrasi yaitu terkait kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik apa aja sih nih Kak yang ada di Balai Besar POM di Jayapura? Oke Petra, jadi berdasarkan standar pelayanan Balai Besar POM di Jayapura, kita punya 6 pelayanan publik. Yang pertama adalah untuk pelayanan pengujian. Kemudian yang kedua ada pelayanan permintaan informasi dan pengaduan. Kemudian ada sertifikasi CDOB, kemudian ada surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB, ada juga sertifikasi untuk pemenuhan aspek CPKB, dan yang terakhir adalah surat rekomendasi untuk pemenuhan aspek CPPOB. Jadi ada 6 nih yang masyarakat bisa istilahnya bisa dinikmati lah oleh seluruh masyarakat terkait dengan pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura. Banyak juga ya Kak ya. Kemudian terkait tadi yang pengaduan informasi, permintaan informasi dan pengaduan nih, apa aja sih kriteria pengaduan dan permintaan informasi yang ada di Balai Besar POM di Jayapura? Terus gimana sih Kak kalau mau ngajuin, misalnya mau minta informasi nih ke Balai Besar POM di Jayapura? Oke, jadi kita pisahkan dulu ya antara permintaan informasi dan pengaduan. Yang pertama nih permintaan informasi itu masyarakat itu boleh nanya apa aja gitu ke Balai Besar POM di Jayapura, terutama terkait obat dan makanan. Jadi misalnya masyarakat punya produk apa, mereka nggak tahu nih caranya lihat kadaluarsa bagaimana ya, boleh silahkan datang ke kita ya. Kan ada namanya unit layanan pengaduan konsumen. Nanti petugas akan siap sedia menerangkan apapun kepada masyarakat. Masyarakat mau nanya informasi apapun terkait obat dan makanan itu boleh
itu free ya, jadi nggak ada. Berarti langsung datang aja gitu Iya, ya Kak? langsung datang aja. Misalnya mau nanya produk ini aman nggak ya, kayak gitu boleh silahkan datang. Itu untuk permintaan informasi. Atau bisa juga misalnya nih Petra punya usaha, di rumah saya ada bikin keripik loh Kak. Itu caranya mengajukan izin edar seperti apa. Nah itu juga termasuk permintaan informasi. Karena Petra kan nanya nih gimana cara mendapatkan izin edar. Nanti akan ada petugas yang ya memberikan informasi terkait itu. Kemudian, nah ini tadi yang pertama nih permintaan informasi. Kalau yang pengaduan, ini kan kita ya sekarang masyarakat tuh kan sudah semakin cerdas ya. Kita nggak harus nunggu petugas datang ke toko untuk ngecek kadaluarsa. Tapi masyarakat boleh ketika belanja nih, kok ini produk sudah kadaluarsa ya? Saya harus kemana nih? Ya datang ke Balai POM. Jadi bawa produknya yang sudah kadaluarsa, atau misalnya nggak sempet datang. Kayak tadi kan Petra ada nanya prosedurnya seperti apa kan. Benar. Jadi mereka nggak perlu juga datang bawa barangnya. Ini saya beli di toko A sambil ngasih lihat ke kita nih barangnya. Nggak perlu juga kalau memang ya namanya kesibukan masyarakat kan. Boleh langsung WA atau misalnya ada WhatsApp-nya juga ada, ya Kak? atau boleh menghubungi ke media sosial. Nanti ditampilin kan nanti ada WA dan media sosialnya, nanti masyarakat bisa ke situ. Yang penting informasi yang diberikan oleh masyarakat lengkap. Jadi produk apa yang dibeli, kemudian tertera kadaluarsa, memang produk itu kadaluarsa dan jelas di mana masyarakat membelinya. Iya. Kemudian pengaduan itu nggak hanya sekedar mengadu ke Balai POM terus udah, enggak. Jadi dari petugas ULPK akan meneruskan ke fungsi yang terkait. Di sini fungsi pemeriksaan ya. Nanti petugas dari fungsi pemeriksaan akan turun ke tempat yang diadukan itu. Jadi misalnya di toko A ya langsung sudah diperiksa petugas, ke tempat. iya seperti itu Jadi kalau sudah petugas memeriksa ke tempat itu dan memang terbukti nih toko tersebut menjual, ya itu kan nanti sudah akan masuk ke ranah hukum ya. Nanti ada, karena sudah menjual pangan kadaluarsa atau produk apa yang kadaluarsa, tapi masyarakat yang sudah melakukan pengaduan ini, toko ini nggak akan tahu siapa yang mengadukan. Dirahasiakan berarti identitas pelapor. Itu ada jaminan kita di standar pelayanan kita sebutkan bahwa ada jaminan terhadap masyarakat yang melakukan pengaduan itu. Ya toko yang diadukan nggak akan tahu. Kemudian setelah selesai dilakukan tindak lanjut, kita yang dari ULPK juga akan menyampaikan lagi ke masyarakat pengaduan yang waktu itu sudah selesai ditindaklanjuti. Jadi supaya masyarakat berpikir, oh jadi ketika itu kita mengadukan produk ke Balai POM, memang betul Balai POM turun untuk menindaklanjuti. Jadi nggak hanya lapor-lapor aja tapi nggak ada hasilnya. Iya. Kemudian nih Kak, kalau untuk layanan pengujian nih, kan ada juga nih salah satunya layanan pengujian. Itu sampel apa aja sih Kak yang bisa diuji di Balai Besar POM di Jayapura? Kemudian untuk masukkan sampel itu ada prosedurnya nggak? Jadi yang pasti sampelnya obat dan makanan ya. Ya pasti. Karena namanya kan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Itu sampelnya sampel obat dan makanan. Kalau yang selama ini sering masuk nih ya, kita cerita yang pelayanan yang sudah pernah kita berikan ya. Itu biasa misalnya adik-adik mahasiswa, mereka akan melakukan penyusunan skripsi atau tugas akhir. Itu kan biasa ada penelitiannya. Itu bisa produknya dilakukan pengujian di laboratorium, atau bisa juga pelaku usaha nih pengen tahu produk yang dihasilkan ini memang sudah memenuhi syarat atau belum. Itu juga bisa dilakukan pengujian di laboratorium. Kemudian kalau saya sering lihat ya Kak ya, ada juga tuh Pak Polisi tuh datang tuh ke kantor tuh, itu gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya yang polisi itu biasa mereka melakukan pengujian terhadap barang bukti. Ya, jadi barang bukti yang kasus kepolisian itu misalnya contohnya seperti minuman keras atau narkotika. Nah, itu bisa dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar POM di Jayapura. Kemudian Kak, kalau dari sisi teknis nih, pasti kan ada tuh program atau inovasi dari Pokja Pelayanan Publik sendiri untuk mendukung pembangunan zona integritas. Boleh disebutkan nggak Kak, apa aja ya itu inovasi yang ada di Balai Besar POM Jayapura? Nah, jadi inovasi terkait pelayanan publik tentunya berhubungan dengan 6 pelayanan publik yang kita berikan tadi ya. Jadi yang pertama itu kita ada namanya inovasi Kasbi. Kasbi ini kami siap berbagi informasi. Nah, ini kan berarti mendukung pelayanan publik terkait permintaan informasi. Ya kan? Jadi kalau misalnya nyambung lagi nih, ada satu lagi yang namanya Sarang Semut.
sarana pelayanan publik secara mudah dan cepat tanggap. Ini juga mendukung pelayanan publik yang kita berikan terkait permintaan informasi dan pengaduan. Jadi kalau yang dulunya tuh masyarakat harus datang ke kantor, ya kan? Iya. Padahal kan ya Jayapura ini kan luas ya, Luas, benar. dari ujung sampai ke ujung. Kan, kalau mau datang ke otonom hanya mau nanya apa ya, Produk ini kadaluarsa bagaimana iya, itu cara baca kadaluarsa itu kan kayak buang-buang waktu. Benar. Jadi kita menyediakan inovasi yang namanya Kasbi dan Sarang Semut itu. Jadi Kasbi ini kita turun langsung ke masyarakat. Kalau mungkin dulu Petra pernah tahu ya, kita kan biasa ngadain pameran itu nunggu adanya pameran pembangunan di Kota Jayapura gitu kan. Jadi kan nggak bisa fleksibel gitu. Tapi sekarang dengan adanya inovasi Kasbi ini, kita yang jemput bola nih, kita yang datang langsung ke datang masyarakat. petugasnya. Iya, jadi petugas Kasbi ini yang kita langsung turun ke mall, ke pasar, ke terminal. Itu kan Luar biasa. tempat-tempat keramaian yang ya memang setiap hari masyarakat akan datang tuh. Jadi kadang kan ketika mereka melihat stand Balai Besar Pemdi Jayapura di satu tempat keramaian, mereka akan tertarik, kemudian mereka datang dan mereka akan meminta informasi di situ. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang Sarang Semut ini lebih keren lagi, Pet, karena bukan hanya masyarakat Jayapura yang bisa menikmati. Jadi semuanya bisa menikmati ya. Karena kan Balai Besar Pemdi Jayapura ini lingkup pengawasannya kan masih di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Ya kan? Jadi jangan sampai masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, masa sih kita kalau mau nanya sesuatu harus ke Jayapura? Jauh dong. Ya. Nah, jadi kita menyediakan yang namanya Sarang Semut ini supaya masyarakat yang jauh dari Kota Jayapura tapi memerlukan pelayanan publik dari Balai Besar Pemdi Jayapura bisa mengakses langsung dari tempat tinggalnya, nggak perlu ke Jayapura. Ya, jadi ini nanti bisa diakses secara online. Keren. Udah dua ya? Iya, udah dua. Kasbi dan Sarang Semut. Sarang Semut. Kemudian yang terkait dengan pelayanan publik kita yang tadi tuh yang pengujian sampel. Itu, yang pengujian sampel itu ada dua juga inovasi yang memang ya ini untuk kan namanya apa ya, untuk zona integritas itu kan gimana caranya supaya masyarakat nih secara mudah, secara cepat gitu kan ya, supaya kan ya namanya kan peningkatan kualitas publik ya. Kan supaya kualitas pelayanan publik kita semakin meningkat, kita memberikan nih untuk masyarakat inovasi supaya lebih cepat, kemudian lebih mudah gitulah. Jadi kita menyediakan inovasi yang namanya nutrisi dan yang satunya adalah Pinang Siri. Pinang Siri. Iya, pernah dengar nggak? Kayaknya pernah dengar sih. Pernah dengar, tapi perlu kita dijelaskan lagi kepada semuanya. Iya. Jadi yang pertama tuh Pinang Siri. Jadi tadi kan Petra sempat bahas nih, sering tuh lihat Pak Polisi datang melakukan kita lihat yang terang-terang sedikit ya. Ya. Terus, jadi kalau misalnya Pinang Siri itu adalah pengujian, tapi ini khusus sampel ganja dan sabu. Sampelnya Pak Polisi nih. Hanya dua sampel itu aja ya. Yang bisa kita berikan inovasi Pinang Siri karena ini terkait dengan waktu pengujian yang hanya 1 hari. 1 hari, wah luar biasa. Jadi Pinang Siri ini kita menjamin bahwa ketika ada sampel barang bukti itu tadi ya ganja dan sabu masuk hari ini sebelum jam 12 itu Pak Polisi sudah selesai melakukan seluruh rangkaian administrasi, besok hasil sudah bisa diambil. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih yang sangat mempermudah juga yang namanya nutrisi. Jadi nutrisi ini kan kalau kita tahu nih ya sampel barang bukti dari kepolisian itu kan nanti di akhirnya akan ada permintaan berita acara pemeriksaan untuk saksi ahli, ya kan? Nah selama ini kan polisi tuh harus datang lagi ke kantor untuk nanti menanyakan siapa saksi ahli yang ditunjuk, ya kan? Untuk sebelum mereka melakukan BAP ya, berita acara pemeriksaan itu. Nah itu dengan kita menyediakan nutrisi, polisi ini sudah bisa langsung melihat nih, oh ternyata saksi ahli yang ditunjuk adalah misalnya Ibu Petra, misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu mereka repot-repot datang karena semua sudah kita sediakan secara online. Secara online. Iya betul. Kemudian ada satu lagi yang terakhir.
inovasi Pokja Pelayanan Publik itu ada Sagu Emas Papua. Jadi ini siap dampingi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terkait dengan UMKM. Oke, tapi sedikit informasi kalau untuk inovasi Sagu Emas Papua akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi kamu semua tetap tonton Matoa. Kemudian nih Kak, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana arah dari inovasi ini dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang prima di Balai Besar POM di Jayapura. Dan bagaimana nih cara Kakak memastikan bahwa pelayanan yang diberikan di Balai Besar POM di Jayapura ini terbebas dari KKN atau korupsi? Jadi kalau misalnya dengan adanya inovasi-inovasi tadi kan tentunya itu akan, ya kita harapkan akan meningkatkan kualitas ya pelayanan publik. Tapi kita kan nggak bisa nih menilai kualitas diri kita sendiri. Iya dong. Kita membutuhkan yang namanya penilaian dari masyarakat. Ya, itu sama juga dengan yang tadi tuh, bagaimana kita menjamin bahwa memang petugas ini sudah betul-betul memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kan. Itu kan kita melihatnya itu dari yang namanya survei kepuasan masyarakat. Nah, jadi harapannya kita kan dengan adanya inovasi-inovasi yang semakin mempermudah masyarakat baik dalam menerima pelayanan publik maupun menerima hasil dari pelayanan publik itu sendiri, itu kan kita melakukan yang namanya survei kepuasan masyarakat. Jadi yang bisa kita lihat selama ini, aku boleh nyontek ya? Boleh, silahkan Kakak. Data. Betul. Jadi yang terkait dengan survei kepuasan masyarakat nih Pet, kita bandingkan 2 tahun terakhir ya. Jadi tahun 2023 itu nilai SKM kita 90,04. Nah, itu kan memang kita sudah melaksanakan di inovasi, tapi kan mungkin ya masyarakat yang belum pernah merasakan, mereka belum tahu gitu kan. Nah, ternyata di tahun 2024 itu nilai SKM kita meningkat. Wah, menjadi 91,96. Luar biasa. Iya, jadi artinya kan inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan ini ya memang dampaknya dirasakan gitu oleh masyarakat kan. Karena kan untuk melihat sejauh mana masyarakat ini bisa merasakan ya dari survei kepuasan masyarakat survei kepuasan itu. ini. Iya. Oke. Kemudian nih Kak, yang saya tertarik nih dengan tadi disebutkan bahwa tujuan utama dari inovasi ini adalah penyederhanaan prosedur dan percepatan waktu penyelesaian. Seperti tadi ada inovasi pinang siri, nutrisi, kasbi, kan. Kemudian ini Kak, bagaimana sebenarnya bentuk pelayanan yang ada di Balai Besar POM di Jayapura ini sebelum adanya inovasi-inovasi ini, ya kan? Bagaimana dampaknya ke Balai Besar POM di Jayapura sendiri? Jadi memang betul ya Pet, yang namanya inovasi itu kan kita menyederhanakan prosedur, menyederhanakan waktu ya, meringkas waktu, tapi tidak mengurangi kualitas pelayanan kita, ya kan? Jangan sampai dengan yang selama mau cepat-cepat ini, tapi jadi asal-asal gitu. Gitu kan. Jadi kayak contohnya tadi tuh pinang siri. Dulu sebelum kita punya pinang siri ini, ketika polisi ini mau melakukan pengujian sampel pihak ketiga, membutuhkan waktu minimal itu 3 hari. 3 hari kerja. Ya. Nah, sedangkan ya kita maunya itu kan karena kita harus mendukung pemberantasan narkotika ya, itu kan harus cepat supaya ya prosedur yang dilakukan oleh kepolisian juga bisa cepat gitu kan. Ketika mereka untuk melakukan apa ya, yang ya pokoknya yang proses hukumnya itulah supaya lebih cepat, kita harus melakukan pengujian dengan cepat juga. Itu kan salah satu cara kita mendukung seperti itu kan. Jadi setelah adanya pinang siri itu 1 hari aja udah selesai. Ya. 3 hari langsung 1 hari ya. Jadi itu kan, tapi kualitasnya tetap. Iya, tidak ada bedanya pengujian yang dilakukan di laboratorium selama 3 hari itu dengan 1 hari itu nggak ada bedanya. Iya, jadi dengan tetap mempertahankan kualitas, tapi kita memotong waktu tunggu lah ya, seperti itu. Jadi polisi itu lebih cepat mendapatkan hasilnya supaya proses hukum yang beliau lakukan juga bisa menjadi lebih cepat. Kemudian nih Kak, saya tertarik nih dengan inovasi pinang siri dan nutrisi, di mana inovasi tersebut kan berjalan berkesinambungan tuh, di mana inovasi pinang siri itu berkaitan dengan fungsi pengujian, ya khususnya ganja dan sabu. Kemudian untuk inovasi nutrisi
berhubungan dengan pemberian keterangan saksi ahli. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, pasti kan ini banyak nih dirasakan kebermanfaatannya nih oleh polisi dan penyidik khususnya. Bagaimana sih keterjalinan kerjasama antara Badan POM khususnya Balai Besar POM di Jayapura dengan kepolisian, dan apa nilai positif dari keterjalinan kerjasama tersebut? Ya, jadi yang tadi kita sudah ini ya cerita ya bahwa dulunya yang 3 hari kemudian meningkat jadi 1 hari. Iya. Itu kan artinya kita mempercepat proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Iya. Nah, jadi ya manfaat itulah yang bisa mereka dapatkan dari kita. Nah, kemudian mungkin karena ya apa yang maksudnya tuh gini, jadi yang dulunya proses hukum itu lama karena mereka menunggu hasil pengujian, dengan adanya kedua inovasi itu jadi lebih cepat. Nah, nilai positif yang kita dapatkan nih, Petra pernah dengar nggak kalau Balai Besar POM di Jayapura itu pernah mendapatkan penghargaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua? Wah, belum pernah tuh. Belum pernah. Nah, Iya. jadi itu karena adanya kedua inovasi itu, Jadi karena mereka mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan adanya percepatan waktu pengujian itu, kita mendapatkan penghargaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua itu dalam kaitannya dengan kerjasama antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua dengan Balai Besar POM di Jayapura untuk melakukan tindak ini nih, pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ada di Papua ini. Ya karena mereka mendapatkan manfaat itu kan, yang awalnya proses hukum mereka lakukan bisa sangat lama karena menunggu hasil pengujian dan juga menunggu saksi ahli. Nah, kan dengan adanya kedua inovasi itu, Pinang Siri dan nutrisi itu, iya jadinya kan mempercepat proses hukum yang mereka lakukan seperti itu. Jadi sudah adalah nilai positif yang kita dirasakan Balai Besar POM di Jayapura. Inovasi ini memang betul bermanfaat sesuai dengan tujuan kita membuat inovasi kan. Tentunya kita membuat inovasi itu supaya manfaatnya ini bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Iya, seperti itu. Oke, tentunya tidak mudah ya pasti Kak menjalankan semua inovasi ini, apalagi ada berapa tuh tadi tuh inovasi kan. Kemudian hadirnya inovasi ini juga pasti memberikan dampak pelayanan publik yang berkualitas. Dan jadi menambah kepercayaan publik kepada kita. Nah, bagaimana nih Kakak melihat adanya kepercayaan publik kepada Balai Besar POM di Jayapura khususnya, meningkatkah atau bagaimana Kak begitu? Itu yang tadi sudah kita ceritakan terkait dengan survei kepuasan masyarakat ya. Terus ada juga tuh selain survei kepuasan masyarakat, kita juga Balai Besar POM di Jayapura ini sudah mendapatkan predikat pelayanan prima. Pelayanan prima. Iya, jadi dengan aspek-aspek penilaian yang memang sudah kita penuhi, karena pelayanan prima itu tidak hanya menilai fasilitas-fasilitas yang kita berikan, enggak hanya seperti itu, tapi tetap juga ada penilaian dari masyarakat bahwa memang Balai Besar POM di Jayapura ini layak diberikan predikat pelayanan prima seperti itu. Jadi harapan kita dengan adanya penghargaan, dengan adanya nilai kepuasan masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat, kemudian dengan adanya penghargaan dari pihak luar seperti contohnya tadi dari Polda Papua, kemudian memang ya kita sudah Balai Besar POM di Jayapura sudah mendapatkan predikat pelayanan prima, tapi nggak hanya berhenti di situ saja. Ya kan, maksudnya iya, pasti dong. Setelah dapat penghargaan, setelah nilainya tinggi, terus selesai di sini, enggak seperti itu. Jadi kita tetap harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu ya memang ya sesuai slogannya Balai POM, membangun di timur, melayani di hati kan ya. Kita memang harus memberikan pelayanan dari hati karena masyarakat itu akan menerima pelayanan, mereka akan tahu nih bagaimana pelayanan itu memang dilakukan dengan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, jadi masyarakat merasakan kebermanfaatannya seperti itu. Dan itu tidak hanya
tujuannya tidak hanya untuk kita mendapatkan penghargaan atau nilai-nilai apapun itu, tapi memang kita secara tulus memberikan pelayanan supaya masyarakat bisa merasakan bahwa memang Balai Besar Pom di Jayapura ini memang hadir untuk masyarakat. Wah, Iya, luar biasa seperti inspiratif itu. sekali. Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana terakhir aja, nih? Pet. Terakhir. Tenang Kak, nggak ada lagi udah. Bagaimana nih rencana ke depannya Balai Besar Pom di Jayapura? Apalagi nih diketahui Balai Besar Pom di Jayapura sedang berusaha untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Kalau misalnya mudah-mudahan ya kan didoakan oleh semua pegawai Balai Besar Pom di Amin lah ya. Jayapura, Balai Besar Pom di Jayapura memperoleh predikat WBK. Apa nih strategi Kakak nih khususnya pekerja pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Apalagi nanti kan pasti selanjutnya nih kita sudah ke wilayah birokrasi bersih dan melayani tuh. Aduh, gimana nih Betul. Kak? Jadi ya memang kita nggak boleh berhenti di sini saja gitu ya. Kita nggak boleh kita melakukan pelayanan publik secara, maksudnya yang tadi aku bilang, melayani masyarakat dengan hati, memberikan yang terbaik kepada masyarakat, itu nggak hanya karena kita bertujuan mau dapat predikat, enggak. Jadi kalau ya kita pengen nih dapat WBK. Oke, setelah kita dapat WBK, artinya begini, kalau misalnya kita tujuannya melakukan pelayanan publik, inovasi-inovasi itu bertujuan hanya untuk WBK, pasti nanti setelah WBK Kita ya jadi udah, males-malesan gitu ya. kan udah dapat WBK, mau ngapain Iya, lagi. benar. Tapi kita nggak seperti itu kan. Jadi tetap harus berkelanjutan, dan memang pelayanan publik yang kita berikan ini ya dengan inovasi-inovasi itu tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke depannya. Ya Kita kan? akan Jadi, sesuaikan lagi berarti. apakah memang masih cukup nih 5 inovasi, hanya 5 inovasi ini apakah memang sudah bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat? Kalau misalnya ternyata nanti masih ada kurang lagi, ya kita harus Upgrade diri ya, lagi. betul, kita harus terus belajar bagaimana, ya intinya kepuasan masyarakat itu adalah tanggung Kunci jawab kita utama gitu ya. Iya. Benar. Pokoknya tujuan kita adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat supaya ya masyarakat merasakan manfaatnya seperti yang Petra bilang tadi benar. itu. Ya, Iya. jadi bukan hanya untuk meraih predikat apalah itu predikat itu bonus lah ya. Tapi kita tetap harus berkesinambungan. Ya, semakin banyak predikat yang kita terima itu adalah pembuktian gitu ya. Itu kan ya masyarakat berarti memang mengakui memang Balai Besar Pom di Jayapura pelayanan publiknya bagus gitu. Tapi itu tidak akan membuat kita berhenti untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Wah, luar biasa sekali podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah menjelaskan bagaimana pelayanan publik menjadi tombak dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Semoga semua pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Besar Pom di Jayapura dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di tanah Papua. Baiklah, sekian podcast kali ini. Saya Petra Hutajulu. Saya Naila Sufa. Kami pamit undur diri. Tetap setia menunggu episode Matoa selanjutnya. Sampai jumpa.